Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agniatul Mukarramadzayani dengan NIM 40424013. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara etika, moral, nilai, dan hukuman yang terdapat di mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Cynthia Nurika Irma, Magister Pendidikan. Sebelum ke pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai etika, moral, nilai, dan hukuman. Yang pertama, yaitu ada etika. Menurut William G. Frederick 1998, halaman 52, etika didefinisikan sebagai a set of rules that define right and wrong conduct, yaitu seperangkat aturan atau undang-undang yang menentukan pada perilaku benar atau salah. Darroisov 1986, halaman 22, moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup ataupun agama tertentu. Yang ketiga yaitu ada nilai. Menurut Kosasih Jahiri 1985, halaman 20, nilai adalah sesuatu kepercayaan atau belief yang bersumber pada sistem nilai seseorang mengenai apa yang patut atau tidak patut dilakukan seseorang, mengenai apa yang berharga dan apa yang tidak berharga. Yang terakhir yaitu ada hukuman. Menurut Emil Durkheim 1990, halaman 116, hukuman merupakan suatu cara untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan. Pendidikan menghukum si anak ini selain agar anak tidak mengulanginya kesalahannya lagi, yaitu untuk mencegah agar anak lain itu tidak menirunya. Itulah pengertian dari apa itu etika, moral, nilai, dan hukuman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan pembelajaran. Jadi, dalam pelaksanaan pembelajaran, etika ini menjadi pedoman benar atau salah, dan nilai ini sebagai keyakinan tentang hal yang penting. Dan moral ini yaitu wujud nyata untuk penerapannya. Dan yang terakhir yaitu hukuman. Hukuman ini sebagai konsekuensi mendidik atas pelanggaran. Dapat dicontohkan dalam jenjang apa sih hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman dalam ketercapaian pelaksanaan dalam pembelajaran? Etika, nilai, moral, dan hukuman bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan, baik SD, SMP, maupun SMA. Tetapi di sini saya mengambil contoh di jenjang SMP. Contoh kasus nyata yaitu di SMP Negeri 3 saat pelajaran bahasa Indonesia, seorang siswa bernama Raka berbicara keras dan bercanda dengan temannya saat guru sedang menjelaskan materi. Hal ini membuat suasana kelas menjadi ribut dan mengganggu konsentrasi teman-temannya. Dari kasus tersebut, kita dapat mengambil hubungan antara etika, nilai, moral, dan hukuman. Yang pertama yaitu etika. Etika di kelas ini seharusnya siswa menjaga ketenangan, mendengarkan guru, dan tidak bercanda saat pelajaran berlangsung. Dan yang kedua yaitu ada nilai. Nilai yang dilanggar oleh Raka ini adalah disiplin dan rasa hormat kepada guru serta teman-temannya yang sedang belajar. Yang ketiga yaitu moral. Moral yang seharusnya dilakukan oleh Raka adalah menahan diri untuk tidak bercanda di kelas dan fokus mengikuti pelajaran agar tidak mengganggu proses belajar. Dan yang terakhir yaitu ada hukuman. Hukuman ini, guru harus memberikan teguran lisan langsung kepada Raka di depan kelas. Selain itu, Raka diberi tugas tambahan untuk membuat resum materi pelajaran yang dia ganggu tadi, lalu harus membacakannya di depan kelas setelah pelajaran itu selesai. Jadi, ada dampaknya setelah kejadian kasus tersebut, yaitu Raka menjadi lebih tertib di kelas, terus teman-teman lainnya juga belajar dari kasus itu bahwa bercanda saat pelajaran bukan sikap yang sesuai etika dan melanggar nilai disiplin. Nah, kesimpulan dari kasus tersebut itu terlihat bagaimana etika menjadi pedoman, nilai menjadi prinsip penting, moral tampak dalam tindakan yang nyata, dan hukuman ini berfungsi sebagai pengendali perilaku untuk memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
Di sini saya juga akan menerangkan teori pendukung tentang pembelajaran. Yang pertama yaitu menurut Desnita 2009 halaman 44, teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori belajar behavioristik ini sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu adanya perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Contoh dari teori behavioristik ini adalah seorang guru memberikan pujian atau hadiah kecil seperti bintang di buku tugas setiap kali siswa berhasil menjawab soal dengan benar di kelas. Nah, akibatnya ini, siswa menjadi semangat dan terbiasa untuk belajar lebih giat karena ingin mendapatkan pujian atau hadiah tersebut. Yang kedua yaitu ada menurut Arthur Combs 1912 sampai 1999 beranggapan bahwa belajar merupakan salah satu bentuk perilaku yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Belajar membantu manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya yaitu seorang siswa yang baru pindah ke sekolah baru belajar beradaptasi dengan aturan, budaya, dan teman-teman di sekolah baru tersebut agar bisa diterima dan nyaman di lingkungan barunya dan agar bisa menyesuaikan diri di lingkungan barunya. Baik, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.